Jadi harapan kami saudara semuanya bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga dapat memahami ilmu tajwid dengan mudah. Di sini huruf la dibaca panjang. Perhatikan di samping, perhatikan yang di bawah, yang tanda mad atau tanda panjang, yang nomor 1, 2 sampai 4 itu, perhatikan yang nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Quran dan juga tajwidnya. Jadi harapan kami saudara semuanya bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga dapat memahami ilmu tajwid dengan mudah. Di sini akan kami terangkan dengan pelan-pelan, kemudian secara detail, agar harapan kami saudara semuanya bisa langsung memahaminya, kemudian bisa langsung praktek, sehingga dalam membaca Al-Qurannya memiliki kemajuan yang lebih baik. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengajinya. Kali ini kita akan belajar mengaji Al-Quran dan juga tajwidnya pada surah Al-Baqarah ayat 112. Akan kami bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu nanti, apabila misalkan sudah kami jelaskan sampai akhir nanti ada hal yang mengganjal atau kiranya masih belum dipahami, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, saudara semuanya komen saja di bawah. Insya Allah kita akan jawab setiap komentar daripada saudara semuanya. Yang pertama di sini bala, di sini huruf la dibaca panjang. Perhatikan di samping. Perhatikan yang di bawah, yang tanda mad atau tanda panjang, yang nomor 1, 2 sampai 4 itu, perhatikan yang nomor 1. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf yang memiliki alif kecil berdiri di atasnya dibaca panjang. Ini huruf lam. Di atas huruf lam ada alif kecil berdiri di atasnya, maka huruf lam dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Balaman. Nah, kemudian nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah bukannya ini huruf alif? Nah, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, tapi dia memiliki baris seperti ini, memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Karena dia kalau huruf alif itu dia tidak bisa memiliki tanda baca, tidak bisa memiliki harokat atau tidak bisa memiliki baris seperti itu. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Namun sebelum itu perhatikan di samping. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian jika berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Nah, tanda baca tanwin itu ada 3, baris 2 di atas namanya fathah tain, baris 2 di bawah namanya kasroh tain, yang satunya itu dhammah tain namanya.
Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka lihat-lihat huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Coba saudara perhatikan di samping. Huruf hamzah termasuk kepada huruf izhar halqi. Nah, maka nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah hukumnya izhar halqi, dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi jangan ditahan atau jangan dipanjangkan. Jadi dibaca seperti ini. Man aslama wajhahu, pendek. Jangan dibaca seperti ini. Man aslama. Nah, jangan ditahan seperti itu ya, tapi dibaca pendek. Man aslama wajhahu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf jim. Dia sukun, tanda sukun itu seperti ini. Perhatikan di samping, huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf jim. Jadi apabila dia sukun maka bacanya itu dipantulkan. Nah, mantul seperti itu. Wajhahu. Nah, huruf jim ini karena dia di tengah kalimat ya, karena dia di tengah kalimat atau karena dia sukun dengan sendirinya nih. Nah, tapi untuk lebih mudah memahami itu karena dia di tengah kalimat gitu. Maka namanya itu qalqalah sugro. Nah, qalqalah sugro, qalqalah kecil. Jadi pantulannya itu kecil saja. Wajhahu. Nah, seperti itu. Kemudian perhatikan pada huruf H. Di atas huruf H ada tanda baca dhammah tapi dia terbalik. Nah, perhatikan di samping. Perhatikan lagi yang bawah yang tanda mad atau tanda panjang. Perhatikan yang nomor 3. Nah, jadi apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan tanda baca seperti ini berbentuk dhammah terbalik. Nah, berbentuk dhammah terbalik, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah terbalik seperti ini maka dibaca panjang. Nah, maka huruf H dibaca panjang karena di atasnya ada tanda baca berbentuk dhammah terbalik. Nah, ini namanya bukan mad tabi'i tapi namanya mad silah qasirah. Panjangnya itu sama dengan mad tabi'i, 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wajhahu lillah. Kemudian pada kalimat Allah di atas huruf lam ada alif kecil berdiri di atasnya. Perhatikan lagi tanda panjang atau tanda mad di nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran, jika berjumpa dengan alif kecil berdiri di atas suatu huruf, maka huruf yang memiliki alif kecil berdiri di atasnya dibaca panjang. Nah, maka di atas kalimat Allah ini ada alif kecil berdiri di atasnya, maka dia dibaca panjang. Lillahi wa huwa muhsinum. Kemudian di sini ada tanwin berjumpa dengan huruf fa. Sudah kami jelaskan tadi di awal, apabila berjumpa nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka lihat-lihatlah huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, di sini tanwin. Nah, tanda baca tanwin atau tanwin dhammah atau dhammah tain nih namanya. Tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf fa. Perhatikan di samping. Huruf fa termasuk kepada huruf ikhfa hakiki ausat. Nah, jadi cara bacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Muhsinum falahu. Nah, dengungnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Didengungkan itu suaranya itu kita tahan atau kita panjangkan. Kira-kira panjangnya itu 2 ketukan. Muhsinum falahu hu. Nah, di sini berjumpa lagi dengan tanda baca dhammah terbalik. Nah, maka ini huruf H-nya dibaca panjang, huruf H dibaca panjang. Nah, akan tetapi di sini dhammah terbaliknya berjumpa dengan huruf hamzah di depannya. Nah, maka ini namanya mad silah tawilah. Nah, kalau ini tadi mad silah qasirah, ini mad silah qasirahnya berjumpa dengan huruf hamzah di depannya, maka namanya berubah menjadi mad silah tawilah. Mad silah tawilah itu panjangnya itu boleh 4, boleh 5 harokat, tapi konsisten. Pilih mau yang 4 harokat atau yang 5 harokat. Seperti itu. Pilih yang 4 atau yang 5 harokat panjangnya gitu. Falahu ajruhu. Nah. Kemudian di sini ada huruf jim. Huruf jimnya sukun dia. Perhatikan lagi di samping. Nah, huruf jim tadi sudah dijelaskan masuk kepada huruf qalqalah.
Jadi ketika dia sukun dipantulkan. Ajruhu, nah, masih tergolong kepada qalqalah sughra karena dia di tengah kalimat. Ajruhu, nah seperti itu. Ajruhu. Kemudian di sini ada huruf H. Huruf H. Nah, perhatikan lagi di atas huruf H ada tanda baca dhammah terbalik lagi. Nah, maka ini namanya mad silah qasirah. Nah, ini tadi mad silah tawilah karena mad silah qasirahnya itu berjumpa dengan huruf hamzah. Karena di sini mad silah qasirah di depannya tidak ada huruf hamzah, nah, maka namanya mad silah qasirah bukan mad silah tawilah, seperti itu bedanya. Nah, ini sama panjangnya dengan mad tabi'i, 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ajruhu 'inda rabbih. Nah, kemudian di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf dal. Nah, nun sukun berjumpa dengan huruf dal. Nah, perhatikan di samping, huruf dal termasuk kepada huruf ikhfa hakiki. Dan dia tergolong kepada jenis ikhfa hakiki aqrab. Nah, karena makhrijul huruf dal dengan huruf nun ini dia masih dekat. Nah, gitu. Maka bacanya itu disamarkan, didengungkan. Nah, akan tetapi di sini samarnya itu lebih dominan dia. Jadi lebih condong berbunyi n tapi disamarkan. 'Inda rabbih. Nah, seperti itu. 'Inda rabbih. Nah, didengungkan. 'Inda rabbih. Nah, kemudian huruf H ini disukunkan. Walaupun di sini ada tanda baca panjangnya, tapi dia disukunkan karena tidak ada huruf setelahnya yang membantu huruf H ini dibaca panjang begitu. Kalau kita berhenti pada huruf H, maka huruf H harus tetap disukunkan. Tapi kalau kita lanjut bacanya, tidak berhenti di sini tapi lanjut, maka huruf H dibaca panjang. Rabbihi wala. Nah, kalau misalkan lanjut dibaca panjang, kalau berhenti huruf H-nya dibaca pendek. Kemudian di atasnya ini ada waqaf ya. Ada waqaf ini shad dengan lam. Yang bermakna itu al-waslu aula. Jadi dilanjutkan atau diwasolkan. Nah, jadi tidak berhenti di sini tapi dilanjutkan atau diwasolkan itu lebih utama. Akan tetapi kalau berhenti di sini juga tidak apa-apa, tapi dilanjutkan lebih utama, seperti itu maknanya. Tapi berhenti juga tidak apa-apa. Kemudian di sini ada huruf lam. Huruf lam alif. Nah, maka ini dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, mana huruf alifnya? Ini huruf alif. Nah, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas, maka dibaca panjang. Maka huruf lam ini dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, ini huruf lam. Huruf lamnya berbaris ke atas, maka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wala khaufun. Nah, kemudian di sini tanwin berjumpa dengan huruf ain. Nah, perhatikan di samping, huruf ain termasuk kepada huruf izhar halqi. Maka ini tanwin berjumpa dengan huruf ain, maka hukumnya adalah izhar halqi. Dibaca jelas, tidak berdengung. Khaufun alaihim. Nah, dibaca jelas, pendek saja. Jangan ditahan. Jangan didengungkan seperti ini. Khaufun alaihim. Itu salah. Jangan dipanjangkan. Khaufun alaihim. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada mim sukun berjumpa dengan huruf wa. Perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Ada 3. Yang pertama, apabila ada mim sukun berjumpa dengan huruf ba, itu bacanya didengungkan. Yang nomor 2 tuh, apabila ada mim sukun berjumpa dengan huruf mim di depannya, bacanya itu didengungkan. Akan tetapi kalau ada mim sukun nih seperti ini nih, tidak berjumpa dengan huruf ba, tidak berjumpa dengan huruf mim di depannya, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi jangan ditahan atau jangan dipanjangkan. Jadi dibaca alaihim wala. Nah, pendek saja. Jangan dibaca alaihim wala. Jangan, itu salah. Tapi dibaca pendek. Alaihim wala hum yahzanun.
Nah, kemudian huruf mim sukun lagi berjumpa dengan huruf ya. Nah, maka namanya sama. Namanya sama, izhar syafawi. Yang beda itu kalau mim sukun berjumpa dengan huruf ba, itu didengungkan, nama hukumnya ikhfa syafawi. Yang nomor 2 tuh, mim sukun berjumpa dengan huruf mim, didengungkan, bacanya itu didengungkan, namanya idgham mimi. Akan tetapi kalau mim sukun tidak berjumpa dengan huruf ba, tidak berjumpa dengan huruf mim di depannya, maka semua namanya hukumnya adalah izhar syafawi. Ini mim sukun di depannya bukan huruf mim, bukan huruf ba, maka izhar syafawi sama dengan ini. Dibaca jelas, tidak berdengung. Walahum yahzanun. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada wa sukun. Perhatikan rumus mat tabi'i yang di kotak warna kuning itu yang di tengah. Ketika kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia berbaris dhammah maka dibaca panjang. Maka huruf nun itu dibaca panjang karena dia berbaris dhammah. Nah, ini baris dhammahnya nih. Kemudian huruf nun ini posisinya tuh tepat berada di belakang huruf wa sukun. Ini huruf wa, kemudian dia sukun, di belakangnya huruf nun berbaris dhammah. Karena berbaris dhammah itulah maka dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mat tabi'i pada awalnya, akan tetapi mat tabi'i di sini berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita baca mati, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya itu boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, boleh 4 harokat hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Yahzanun dibaca seperti itu. Jangan dibaca yahzanuna, jangan, tapi dibaca yahzanun. Karena huruf nun ini dia tidak ada yang dapat memanjangkan huruf nun. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an berhenti di huruf yang tidak dapat dipanjangkan atau yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau kita baca mati, begitu. Huruf nun nih. Kemudian huruf nun tidak dibaca panjang kan. Nah, maka huruf nun disukunkan atau dibaca mati. Sekarang kita baca bersama-sama dari awal. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kita cukupkan belajar tajwidnya dan juga belajar membaca Al-Qur'annya sampai di sini. Sekali lagi kami ingatkan, kalau misalkan ada yang kiranya masih ngeganjal dia di dalam hati atau belum terlalu dipahami, komen saja di bawah. Insya Allah kita akan jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.